Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran ke-6. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini. Yang pertama, mengetahui cara membuat gambar dongeng. Yang kedua, mengetahui alasan pentingnya berbuat baik. Dan yang ketiga, mengetahui sifat pertukaran atau komutatif. Ayo belajar. Membuat gambar dongeng. Yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, alat dan bahan. Persiapkan alat dan bahannya, contohnya buku gambar, pensil, dan buku. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Kita memilih tema yang akan menentukan gambar yang akan kita buat. Jika sudah ada teks ceritanya, maka kita tinggal menyesuaikan gambar dengan inti ceritanya. Kita memilih satu kalimat untuk kita buatkan gambar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita membuat sketsa. Seperti gambar hitam putih itu dinamakan sketsa. Kemudian yang kedua, penyelesaian gambar. Ya, penyempurnaan gambar itu dilakukan seperti menghapus garis-garis dan coretan, kemudian mewarnai dengan rapi menggunakan cat air, pensil warna, atau krayon agar gambar tampak hidup. Ayo kita membuat gambar sesuai dengan cerita dongeng berikut ini. Oke, ada teksnya, ada tiap paragraf. Kita akan membuat gambar dongeng petani yang baik hati. Pertama kita baca dulu teksnya. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Dari beberapa kalimat ini kita akan menemukan satu kalimat, yaitu ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Ini adalah kalimat inti yang bisa kita jadikan sebagai gambar. Contohnya gambarnya nanti seperti ini. Kemudian pada paragraf yang kedua, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Kita tentukan dulu kalimat mana ya yang bisa dijadikan gambar. Contohnya, burung itu membawa 3 buah biji semangka yang diberikan ke Pak Tani ya. Jadi gambarnya seperti ini. Burung pipit membawa 3 buah biji semangka yang ada di paruhnya. Kemudian paragraf yang ketiga. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit buah semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar, akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang, ia mengambil ketiga buah semangka itu. Kita tentukan kalimatnya yang bisa kita jadikan gambar, yaitu semakin lama pohon itu semakin besar, akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Nah, gambar saat Pak Tani menemukan atau mendapatkan buah semangkanya sudah berbuah dengan besar. Kemudian paragraf yang keempat, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang, lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Dari paragraf yang keempat ini, kita bisa menentukan satu kalimat sebagai dasar gambar yang akan kita buat, yaitu kalimat yang
Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilauan. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, terlihat Pak Tani membawa pisau, karena kan membuka semangka kita memakai pisau atau parang. Kemudian di situ buah semangka yang warna merah kita buat menjadi bongkahan emas, seperti isinya emas seperti itu. Berarti gambar sudah sesuai dengan cerita. Kemudian yang terakhir, paragraf yang terakhir. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh tolongan. Kita tentukan kalimatnya terlebih dahulu. Orang yang sangat kaya raya. Dia sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya, selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan. Oke, berarti kita pakai kalimat yang ini ya. Intinya dia selalu membantu orang lain karena sudah kaya raya. Gambarnya seperti ini. Nah, terlihat Pak Tani sudah memakai baju yang lebih bagus dan membawa beberapa koin emas untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan. Seperti itu ya. Jadi untuk membuat gambar pada dongeng, kita harus menentukan kalimat terlebih dahulu. Kalimatnya apa terlebih dahulu? Kalimat mana yang akan kita jadikan inti dari paragraf cerita ini? Seperti itu ya. Kemudian baru kita buat sketsa, yaitu gambar hitam putih, kemudian baru kita warnai agar gambarnya tampak hidup dan lebih menarik. Selamat mencoba ya. Kemudian pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati itu apa? Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, bukan hanya ke manusia tapi juga ke hewan dan juga tumbuhan. Seperti itu ya. Selanjutnya tuliskan perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Apa saja yang tadi, ayo, yang perbuatan baik yang dilakukan Pak Tani? Oke, ada 6. Yang pertama, menolong burung pipit yang kakinya terluka, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit, merawat bibit semangka hingga berbuah, membagikan hartanya untuk orang lain, kemudian selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Adakah tambahannya? Perbuatan baik apa lagi yang dilakukan Pak Tani? Coba kalian tambahkan ya. Selanjutnya, berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Oke, maka kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Lalu, apa manfaat tanaman bagi orang lain atau bagi semuanya? Itu ini dia beberapa manfaat tanaman. Yang pertama, dapat menjadi pembersih udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida serta memproduksi oksigen. Kedua, tanaman dapat menyejukkan udara. Ketiga, tanaman merupakan sumber bahan pangan hewan dan manusia. Keempat, tanaman dapat melindungi dari terik sinar matahari. Dan yang kelima, tanaman dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keenam, tanaman dapat digunakan untuk memperindah lingkungan. Yang ketujuh, tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Yang kedelapan, tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Menurut kalian, apakah ini sudah cukup? Pasti belum dong. Coba kalian tambahkan ya. Manfaat tanaman itu apa saja selain yang Pak Erik sebutkan. Kita akan selalu berbuat baik ke semua makhluk hidup, yaitu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagaimana caranya berbuat baik kepada manusia dan hewan? Itu tugas kalian untuk mencarinya atau menemukan.
Selanjutnya sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. Contohnya, ibu meletakkan 7 tangkai bunga mawar di vas besar dan 8 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Maka 7 ditambah 8, hasilnya adalah 15. Kemudian, jika ibu menukarnya menjadi 8 mawar di vas besar dan 7 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Berarti ternyata sama ibu dirubah, ditukar. Di vas besar ada 8, di vas kecil ada 7. Maka 8 ditambah 7, maka hasilnya pun sama, yaitu 15. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 7 tambah 8 sama dengan 8 tambah 7, yaitu 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar, ya. Posisi penukaran tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu nilainya. Jika nilainya tidak berubah, maka hasilnya pun juga tidak akan berubah walaupun posisi bilangan cacahnya itu ditukar-tukar, seperti itu ya. Kita langsung ke contoh berikutnya. Nomor 1, 245 ditambah 250 sama dengan berapa? 495, pinter. Kemudian kalau Pak Eri rubah 250 ditambah 245, apakah hasilnya tetap sama? Iya, pintar, tetap sama 495. Sekarang yang soal nomor 2, 460 ditambah 130 berapa? Ya, 590. Terus kalau Pak Eri rubah posisinya, Pak Eri tukar posisinya 130-nya di depan dan 460-nya di belakang, maka hasilnya iya, tetap sama 590. Pintar, sip. Kemudian yang ketiga, 280 ditambah 270, hasilnya berapa ya? 550. Oke sih, pintar. Kemudian Pak Eri tukar lagi 270-nya di depan, 280-nya di belakang, maka hasilnya yaitu tetap 550. Kemudian yang keempat, 380 ditambah 750 berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3. Oke, hasilnya adalah 1130. Lalu Eri tukar lagi posisinya, 750 berada di depan, 380 ada di belakang, maka hasilnya yaitu 1130. Seperti itu. Jadi ya, pertukaran posisi tidak merubah hasil. Yang merubah hasil itu adalah nilai bilangan cacahnya. Oke, selamat mencoba dan mengerjakan soalnya nanti ya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu cara membuat gambar dongeng, yaitu pertama kita harus menentukan kalimat mana yang akan kita gambar, kemudian yang kedua membuat sketsa, dan yang terakhir kita warnai. Yang kedua, pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.